Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujayanti. Nama saya Hana Saida. Nama saya Isnawati. Nama saya Lina Milani. Nama saya Azizaka Syamaizar. Perkembangan mutakhir zaman modern ini sudah tidak dapat dielakkan lagi. Demikian pula pola kehidupan masyarakat, khususnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menyebabkan masyarakat muslim khususnya untuk tetap eksis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan isyarat Al-Quran dan hadis Nabi, agar perkembangan tersebut selaras dengan apa yang mereka yakini selama ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Mulai dari kerangka pemikiran tersebut, beberapa para ulama tafsir Al-Quran memahami surat Al-Waqiah ayat 71-74. Beberapa pakar sains membenarkan tentang adanya korelasi yang mengatakan bahwa korek api atau api berasal dari pohon hijau. Nah, sebenarnya kata api dan pohon hijau tersebut merupakan bahasa yang secara umum, dan istilah tersebut perlu diperdalam oleh para pakar ulama, bagaimana jenis api dan bagaimana spesies pohonnya. Nah, tentunya isyarat ilmiah tersebut dipahami oleh ilmuwan, kemudian dikaji untuk memperdalam, merelokasi lagi antara isyarat ilmiah dengan kenyataan yang ada. Hal ini dilakukan karena rasionalisasi pemahamannya Al-Quran dapat dipahami oleh akademisi, terutama dari segi sains. Tokoh ilmuwannya yaitu Tantawi Jauhani dan Zalkuk An-Najjar. Perbedaan ini perlu diteliti dan dikaji lebih detail lagi. Nah, sesuai dengan ayat Al-Quran yang relevan berdasarkan perkembangan iptek saat ini. Nah, pada saat ini dipercaya dan diyakini bahwa merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdiri dari aspek kehidupan, kebahasaan, akidah, akhlak, aspek syariat ilmiah. Nah, aspek syariat ilmiah memiliki keunggulan yang paling besar dan begitu menakjubkan. Nah, seiring dengan perkembangan masa dari masa ke masa, memiliki kemajuan kemajuannya diperoleh dari manusia. Penafsiran surat Al-Waqiah ayat 71-74 menurut Tantawi Jauhari terdapat 5 poin penting. Yang pertama, kata syajaro yang terdapat pada ayat 71 merujuk pada pohon marak dan pohon afar, di mana pohon ini biasanya digunakan oleh bangsa Arab untuk membuat api. Yang kedua, dipercaya pada pohon ini terdapat cairan pada batang pohonnya, sehingga jika kedua batang pohonnya bergesekan akan menimbulkan percikan api. Yang ketiga, api pada neraka jahanam lebih panas daripada api dunia, sehingga pada ayat 73 ini merupakan peringatan bagi kita agar kita tidak lupa akan panasnya api neraka. Yang keempat, pada kata zinat yang merupakan ujung batang itu akan menghasilkan api untuk para musafir, sehingga para musafir bisa memasak makanan maupun minuman. Yang kelima, ini terdapat juga pada surah Al-Waqiah bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena dengan diciptakannya api kita dapat merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa menjadi manusia yang dapat makan dan minum dengan sempurna. Terdapat pula penafsiran kitab tafsir Jahlul An-Nazar. Kitab tafsir ini dikenal dengan nama Tafsir Al-Ayatul Kauniyat fi Al-Quran Al-Karim, terbitan Maktabah Al-Syuruk Al-Dawliyah tahun 2007 Masehi atau tahun 1428 Hijriah di Kairo, Mesir. Fokus kajian kitab ini hanya pada ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam Al-Quran dan tidak membahas topik yang tidak berkaitan sama sekali dengan sains natural. Penafsiran Jahlul An-Nazar pada surah Al-Waqiah ayat 71-74 yaitu mengenai api
yang bisa diciptakan dari pohon hijau. Kesimpulan penafsiran yang diambil oleh Jahlul An-Najjar tentang ayat ini yaitu di antara isyarat ilmiah surah Al-Waqiah ayat 71-74 adalah menjelaskan tentang hubungan erat antara api yang dinyalakan manusia dan pohon hijau. Jahlul An-Najjar memberikan penjelasan tentang tahapan penyalaan api dari yang paling sederhana, dari 2 batang kayu yang digesek hingga menggunakan bahan bakar minyak. Ia juga menjelaskan peran penting pohon hijau. Pohon-pohon hijau ialah salah satu cara yang memungkinkan manusia untuk memahami betapa pentingnya energi matahari. Berdasarkan ayat 71-74 surah Al-Waqiah, keempat ayat ini merupakan salah satu realitas alam semesta yang menakjubkan. Hal ini telah dipahami oleh orang-orang yang memahami setiap makna ayat Al-Quran dengan pengetahuan ilmiah di zaman mereka. Makna ayat-ayat Al-Quran senantiasa akan berkembang setiap masa sesuai dengan luasnya pengetahuan ilmiah rakyatnya, dengan tujuan untuk menyempurnakan makna ayat Al-Quran yang belum terungkap. Hal ini tidak akan dijumpai pada kitab-kitab selain ayat pada Al-Quran, kalam Allah yang Maha Pencipta, Pengasih, dan Pemberi bentuk. Pertama, adanya relevansi terhadap penciptaan api dari pohon hijau. Menurut Tantawi, Jauhari, dan Jahlul An-Nazar memaknai pohon hijau yang bisa mengeluarkan api dengan cara menunjukkan jenis spesies pohonnya, yaitu pohon marah dan pohon afar. Akan tetapi, dalam Al-Quran menyebutkan 2 kalimat umum. Yang pertama, syajarah yang berarti pohon, kedua, al-ahdor yang hijau. Artinya ada 2 kemungkinan bahwa pertama, semua jenis pohon yang berwarna hijau memiliki potensi untuk mengeluarkan api. Kedua, bisa jadi hanya pohon marah dan pohon afar saja yang bisa mengeluarkan api. Pada zaman sekarang ini, teknik penyalaan api dengan cara digosok-gosokkan sudah tergantikan dengan teknik modern, yaitu dengan menggunakan korek api maupun korek gas. Padahal zaman dahulu untuk menyalakan api masih menggunakan teknik sederhana, yaitu dengan cara menggosok-gosokkan kedua batang ataupun kedua kayu. Apa yang pernah dipraktekkan pada masa silam dengan menggunakan media kayu sebagai sumber nyala api merupakan salah satu tanda kebesaran Allah dan bukti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penciptaan api dari pohon hijau. Inilah salah satu isyarat bukti nyata firman Allah bahwa kayu ataupun pohon hijau saling menyimpan energi ketika digesekkan bisa menimbulkan nyala api. Pembahasan berikutnya tentang pohon hijau sebagai sumber bahan bakar. Pohon hijau yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah pohon marah yang mempunyai bahasa Latin Leptidanea pyrotechnica. Kata pyrotechnica ini mempunyai arti pembuat api yang dapat kita artikan di mana masyarakat yang tinggal di sekitar pohon tersebut berada menyebutnya sebagai pohon pembuat api. Pohon ini terdapat di sekitar daerah Hijaz, Afrika Utara, Asia Tengah, dan Mediterania. Selain sebagai sumber pangan yang berupa serat dan karbohidrat, pohon ini dapat diolah menjadi sumber energi seperti bioetanol dan biodiesel. Tahukah kalian bahwa semua yang berkaitan dengan tumbuhan hijau seperti proses fotosintesis dari tumbuh-tumbuhan hijau, proses pembuatan arang kayu dari tumbuh-tumbuhan hijau, serta proses pembuatan petroleum dan gas asli dari tumbuhan hijau, itu semua merupakan tafsiran yang berkaitan dengan pemahaman Quran surah Al-Waqiah ayat 71-74. Para ilmuwan juga telah melakukan berbagai eksperimen, contohnya pada minyak masak. Minyak masak yang berasal dari tumbuhan hijau berkemampuan untuk menghasilkan biodiesel. Biodiesel ini dapat dikembangkan lagi menjadi bahan bakar alternatif. Contohnya seperti pembuatan biodiesel yang berasal dari etanol, tebu, minyak jagung, dan minyak kelapa sawit.
kesimpulan menurut Tantawi Jauhari ialah pada surat Al-Waqiah ini ia membahas tentang api dan relevansinya bahwa setiap pohon dapat menciptakan sumber energi biodiesel. Nah, yang sedangkan menurut Zaglul itu ia menafsirkan surat Al-Waqiah itu berdasar untuk fotosintesis sehingga kita dapat mengambil sumber makanan dari pepohonan. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.